Bab 21, Drama di Kantin. Qin Zheng bingung dengan hubungan antara Chu Peihan dan Guning. Mereka sepertinya bukan teman, karena Chu Peihan selalu berbicara dengan Guning dengan cara yang tidak ramah. Namun, dia membela Guning. Qin Zheng tidak yakin apakah Chu Peihan membantu Guning, atau hanya membencinya. Jika Chu Peihan membencinya, sejujurnya dia tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Di sisi lain, Gu Xiaoxiao dan Chen Xiao tidak tahu apa yang terjadi pagi ini. Mereka yakin Chu Peihan ada di sini untuk memicu Guning juga. Di mata Gu Xiaoxiao dan Chen Xiao, Guning sendiri adalah seorang lelucon yang dimaksudkan untuk ditindas. Mereka tidak pernah memikirkan kemungkinan bahwa Chu Peihan dan Guning adalah teman. Hal itu mustahil dari sudut pandang mereka. Mengapa? Mereka tidak percaya Chu Peihan, seorang gadis dari keluarga berkuasa, akan berteman dengan Guning, yang berasal dari keluarga miskin. Sebenarnya, mereka tidak mengetahui dengan jelas tentang latar belakang Chu Peihan. Mereka hanya tahu dia mendapat dukungan dari kepala sekolah. Semua orang, termasuk Gu Xiaoxiao dan Chen Xiao, percaya bahwa Chu Peihan ada di sini untuk mengolok-olok Guning, kecuali Qin Zheng yang tampak ragu. Yu Mixi gugup sekarang, tapi tidak berani mengatakan apapun. Aku tahu. Mereka semua iri dengan kecantikanku, canda Guning, seolah kecantikannya benar-benar menjadi bebannya. Zhang Yiming langsung tertawa terbahak-bahak. Dia memandang Guning dengan jijik. Guning, beraninya kamu mengatakan itu? Saya tidak melihat kecantikan Anda sama sekali, tetapi kemiskinan Anda cukup jelas terlihat. Tepat sekali, tidak ada yang akan iri padamu. Dasar gadis malang, Gu Xiaoxiao dan Chen Xiao langsung menyetujuinya. Meskipun mereka menindas Guning karena dia lebih cantik dari mereka, mereka tidak akan pernah mengakuinya. Tidak ada yang tahu alasan sebenarnya mengapa Gu Xiaoxiao dan Chen Xiao senang menindas Guning, tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa Guning lebih cantik daripada Gu Xiaoxiao dan Chen Xiao. Jadi, jawaban Guning tidak menimbulkan banyak rasa tidak suka. Guning tidak marah sama sekali. Lalu kenapa kamu tidak meninggalkanku sendiri? Saya rasa saya tidak pernah menyakiti mereka. Jika mereka tidak iri dengan kecantikanku, lalu apa? Saat Guning berkata, dia tanpa sadar memasang wajah imut. Semua orang, termasuk Qin Zheng, langsung tertarik padanya. Guning memang cantik. Sebelum Tang Aining dilahirkan kembali ke tubuhnya, dia selalu diam, menegaskan dirinya. Meskipun dia cantik, tidak ada yang menghargai kecantikannya. Tapi sekarang, Guning penuh percaya diri dan kekuatan. Sulit untuk mengabaikannya. Saat ini, semakin banyak siswa di sekitar mereka yang percaya bahwa Gu Xiaoxiao dan Chen Xiao menindas Guning hanya karena Guning lebih cantik dari mereka. Setelah beberapa saat, Guning menambahkan. Dan, Chen Xiao baru saja mengatakan saya diintimidasi karena kemiskinan saya. Sebenarnya, saya tidak mengerti mengapa kemiskinan saya menjadi alasan dia harus menindas saya. Guning berkata dengan tenang dan lambat, tanpa kemarahan atau kebencian, seolah dia bukanlah orang yang diintimidasi. Mendengar ini, opini semua orang terhadap Gu Xiaoxiao dan Chen Xiao menjadi sangat rendah. Beberapa bahkan merasa marah dan tidak adil terhadap Guning. Apa yang dikatakan Guning adalah kebenaran nyata, yang telah dilihat dan didengar semua orang. Dalam waktu singkat, Guning memenangkan dukungan sebagian besar siswa. Sebenarnya apa salahnya menjadi miskin? Mereka pengganggu. Tidak ada yang akan diam dan menunggu untuk dipukul. Bodoh. Dia bahkan telah mempermalukan keluarga gadis itu. Dia orang yang jahat. Kerumunan penonton mulai menyalahkan Chen Xiao. Chen Xiao sangat kesal sehingga dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Gu Xiaoxiao juga tidak bisa berkata-kata. Sementara Qin Zheng, Zhang Yiming dan Fu Mingliang menjauhi drama tersebut. Mereka menyadari Chen Xiao kehilangan dukungan semua orang, dan tidak mau terlibat. Mereka juga tidak ingin merusak ketenaran mereka. Guning, apa yang telah kamu lakukan seumur hidup terakhir? Kemiskinan Anda kini menjadi masalah di mata orang lain. Chu Peihan memutar matanya ke arah Guning dengan rasa tidak suka. Yah, kalau begitu, suatu hari nanti aku pasti menjadi sangat kaya. Jawab Guning. Cepat atau lambat dia akan melakukannya. Gu Xiaoxiao langsung mengejek, wah. Hiduplah dalam mimpimu, Guning. Dia tidak percaya Guning bisa menjadi kaya sepanjang hidupnya.
Saya pikir itu mungkin, tiba-tiba Chu Peihan berkata. Chu Peihan merasa Guning bukanlah gadis biasa. Gu Xiaoxiao terkejut karena Chu Peihan membantu Guning. Bukankah dia seharusnya menertawakan Guning juga? Gu Xiaoxiao, ayo pergi dan lihat. Saya miskin sekarang, tetapi bukan berarti saya akan miskin selamanya. Jawab Guning dengan tekad dan keyakinan. Sebelum Gu Xiaoxiao dan Chen Xiao sempat berdebat, Guning membuka mulutnya lagi. Gu Xiaoxiao dan Chen Xiao, aku menyarankan kalian berdua untuk menjauh dariku mulai sekarang, atau kalian pasti akan menyesal. Gu Xiaoxiao memperingatkan mereka dengan tatapan dingin. Guning sebenarnya tidak peduli apakah Gu Xiaoxiao dan Chen Xiao akan mendengarkannya. Dia telah memutuskan untuk membela dirinya sendiri melawan mereka. Gu Xiaoxiao dan Chen Xiao tentu saja tidak senang dengan peringatan Guning. Guning, kamu pikir kamu ini apa? Anda. Tepat pada saat itu, Qin Sheng menyela, cukup. Gu Xiaoxiao adalah pacarnya, dan ia harus melindunginya.